Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Besti Channel di sini ya, khususnya kembali lagi dengan aku sebagai pembicara dengan Alex ya teman-teman. Nah jadi sekarang aku bakal ngasih kegiatan nih buat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru pertama kali ke Jepang, yang baru planning ya pengen ke Jepang, kan pastinya ke Tokyo tuh emang benar-benar kota yang wajib banget dikunjungin deh. Jadi sekarang aku mau ajak teman-teman untuk ke Akihabara nih teman-teman. Kira-kira apa sih yang bisa teman-teman lakuin di Akihabara ini? Nah, jadi kalau teman-teman ke Tokyo dan suka banget sama dunia anime, elektronik, atau hal-hal unik yang ada di Jepang deh. Akihabara ini adalah surga buat teman-teman. Apa nih kira-kira? Ayo coba tebak yuk. Nah, jadi Akihabara atau yang juga biasa disebut dengan Akiba oleh orang Jepang merupakan sebuah distrik yang terletak di pusat kota Tokyo nih, tepatnya di kawasan Chiyoda. Nah, dulunya Akihabara ini dikenal sebagai pusat elektronik yang paling besar di Jepang nih teman-teman. Tapi sekarang tempat ini udah berevolusi jadi mekahnya otaku dan pop culture-nya Jepang nih. Mulai dari anime, ada manga, ada figur, ada cosplay, sampai ada maid cafe nih. Nah, pasti yang cowok-cowok bener-bener interest banget nih sama ini. Semua bisa teman-teman temuin di sini ya. Nah, jadi yang pertama adalah sekarang kita bakal bahas soal tokonya teman-teman. Jadi aku bakal bahas yang pertama itu tentang lengkapnya toko-toko di Akihabara teman-teman. Nah sekarang aku bakal bahas tokonya. Akihabara ini punya banyak banget toko-toko yang menjual berbagai macam barang ya teman-teman. Mulai dari toko besar ya bertingkat seperti yang ada di video aku ini, sampai kios-kios kecil yang nyempil di gang-gang sempit. Jangan salah ya, di Jepang juga ada gang-gang sempit kok. Jadi salah satunya untuk barang-barang elektronik nih teman-teman, bisa mampir banget ke toko-toko elektronik di sana ya, karena ini adalah salah satu toko elektronik terbesar di Jepang ya teman-teman, pusatnya ya teman-teman. Jadi mulai dari kamera, laptop, peralatan rumah tangga, robot vakum, semua ada ya di sini ya teman-teman. Apalagi juga buat teman-teman yang suka gaming nih, ya, pasti suka banget sama misalnya keyboard atau mouse yang berbau RGB, itu tuh lengkap banget di sini. Mulai dari kursi gaming, mulai dari keyboard gaming yang nyala-nyala, ada mouse gaming, ada PC-nya sekaligus, dan juga kayak misalnya laptop, HP, casing, charger, itu tuh benar-benar lengkap semua ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lebih tertarik sama anime, manga, atau budaya otaku, coba deh bisa dicobain masuk ke gedung radio Kaikan namanya ya. Ini tuh merupakan salah satu spot wajib ya untuk teman-teman pecinta pop culture-nya Jepang nih. Jadi di dalamnya tuh ada banyak toko termasuk Volks dan Kyodo ya. Jadi ini tuh jual figur premium serta toko-toko kecil yang jual doujinshi ya, card game dan model kit Gundam gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah miniatur anime dan figur nih. Jadi Akihabara itu merupakan surganya para kolektor miniatur anime ya teman-teman. Jadi di sini juga aku bakal nginfoin ke kalian, hal yang wajib dikunjungi di sini adalah kalian bisa banget ke toko-toko figur anime gitu ya, karena di sini tuh benar-benar surganya anime ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penggemar beratnya anime nih dan suka koleksi figur-figur gitu, Akihabara ini merupakan tempat yang bakal bikin teman-teman tuh nggak pernah pengen pulang ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa nemuin figur karakter anime dari berbagai seri nih, benar-benar banyak banget seperti yang ada di video aku ini. Baik yang baru dirilis, edisi limitednya mungkin, sampai yang benar-benar langka banget. Tapi meskipun begitu, karena ini pusat mungkin aku juga nggak tahu, harganya itu nggak terlalu mahal ya teman-teman. Bisa teman-teman coba deh teman-teman kesana kalau teman-teman nggak percaya ya. Jadi misalnya nih, seperti aku bakal ngasih referensi toko-toko juga. Ini yang aku dapat referensi dari Google ya teman-teman. Ratingnya juga agak bagus. Jadi toko-toko seperti Ami-Ami, Aminate, dan juga Akiba Culture Zone itu tuh merupakan toko dari surganya kolektor ya teman-teman. Mereka tuh benar-benar punya rak-rak penuh dengan figur PVC, Nendoroid, Figma, model resin, sampai diorama skala 1:1 yang
bikin teman-teman tuh ingin foto bareng terus ya teman-teman. Jadi ada beberapa toko juga nih yang punya display kaca yang keren banget. Jadi teman-teman bisa lihat detail miniatur dari dekat ya teman-teman. Seperti yang aku kunjungin ini, benar-benar cantik banget ya. Pasti teman-teman tuh keliling nih, benar-benar. Aku di sini jujur, aku tuh ngabisin waktu sekitar 1 jam untuk ngeliat anime ya teman-teman. Benar-benar candu banget sih emang. Dan juga yang menariknya, teman-teman juga bisa nemuin barang-barang kapsul gacha ya teman-teman, isi figur di pinggir jalan atau di dalam toko nih. Harganya tuh benar-benar murah kalau gacha itu ya, sekitar 200-500 yen aja per kapsulnya. Dan isinya tuh juga kalau emang teman-teman hoki kadang-kadang dapat yang benar-benar langka banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih suka ngerakit, ada juga Gunpla Center, jadi alias toko khusus untuk Gundam plastik model kit gitu ya teman-teman. Jadi semua seri ada ya teman-teman di sana, dari yang beginner level sampai yang ke master grade dan perfect grade. Itu tuh benar-benar tingkatan levelnya udah tinggi banget. Jadi kalau semua seri ada, dari beginner sampai ya master grade dan perfect grade, bahkan mereka juga jual tools lengkap yang bikin teman-teman tuh suka ngecat dan ngerakit manual ya teman-teman. Yang terakhir adalah hal yang bisa teman-teman lakuin di sini adalah ke Maid Cafe ya teman-teman. Jadi di Akihabara itu benar-benar kurang sih kalau nggak ke Maid Cafe. Mungkin aku nggak bakal masuk ke Maid Cafe ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling unik deh dan kadang bikin shock untuk first timer, yaitu Maid Cafe ya teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, Maid Cafe itu adalah tempat para pelayanan yang berpakaian seperti maid ya teman-teman. Nah, kayak yang ada di video ini, yang orang-orang berdiri itu tuh mereka lagi promosiin cafe mereka ya teman-teman. Jadi Maid Cafe ini bukan cuma sekedar makan minum, pengalamannya adalah yang utama nih. Mereka tuh bakal nyambut teman-teman dengan ucapan-ucapan yang benar-benar kawaii banget ya dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi aku juga bakal ngasih referensi beberapa Maid Cafe yang cukup terkenal. Di antaranya adalah ada At Home Cafe dan juga Cure Maid Cafe. Harganya makanannya tuh standar ya. Ya tergantung dompet teman-teman kembali ya. Jadi biasanya tuh antara 1000 sampai 2000 yen itu udah dapat untuk set makan dan minumannya. Tapi teman-teman juga bisa bayar ekstra untuk foto bareng maidnya nih. Nah teman-teman bisa lihat tuh dilayanin sama cewek-cewek yang lucu itu ya teman-teman, yang berdiri di pinggir jalan. Itu bukan aneh-aneh kok, itu tuh mereka cuma promosi Maid Cafe aja. Nanti kalau teman-teman tinggal pilih aja ya, simpel. Teman-teman mau maid yang mana, nanti teman-teman bisa tarik aja tangannya dan nanti teman-teman bakal diajak ke kafenya dia ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang terakhir nih, aku bisa nyimpulin nih kenapa sih Akihabara wajib banget masuk itinerary kalian. Karena itu dia ya teman-teman, pengalaman dan dunia unik yang cuman teman-teman bisa temuin di Akihabara ya. Jadi tempat ini nggak cuman sekedar lokasi wisata, tapi benar-benar simbol dan subculture-nya Jepang yang modern ya teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pingin lihat sisi Jepang dari luar kuil ya dan taman ya teman-teman. Jepang tuh kan biasa banget lihat kuil, kesini lihat kuil, ke Tokyo kuil, ke Osaka kuil. Coba deh sekali-sekali ke Akihabara ya teman-teman. Jadi Akihabara menawarkan ya pengalaman yang fun, jerintik dan kadang absurd. Tapi justru itu nih yang bikin kita tuh jadi jatuh cinta ya teman-teman. Baik teman-teman yang penggemar anime, gamer, bahkan penggila elektronik, atau sekedar penasaran aja nih sama budaya unik di Akihabara. Dan yang pasti aku jamin deh Akihabara nih bakal bikin teman-teman tuh betah berjam-jam ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan kita kali ini di Akihabara ya teman-teman. Jadi seperti itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Akihabara atau teman-teman pingin aku buat konten sesuatu, bisa request di kolom komentar, nanti aku bakal buatin kalian. Dan seperti itu dia untuk kali ini, see you in next video, bye bye.